Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Abdurrahman dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Andalas. Saya dari kelompok Bakti 26 Mozilla Firefox dengan NIM 23109 13038. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas Bakti Unan, yaitu nagih atau narasi logika dan hati, yang berjudul maraknya pinjaman online ilegal. Tahukah kamu apa itu pinjaman online ilegal? Pinjaman online ilegal merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara daring dengan memanfaatkan kemajuan iptek dan industri yang ada. Tren pinjol itu sendiri muncul sejak 2 tahun kebelakangan ini. Ada beberapa jenis pinjaman online yang sedang marak di kalangan masyarakat seperti kredit tanpa agunan, KTA, peer-to-peer lending, P2P lending, dan pinjaman multiguna. Pinjaman online juga termasuk dalam salah satu jenis usaha di industri finansial teknologi. Financial technology atau yang kini lebih dikenal dengan istilah fintech adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuan jelas yaitu memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Syarat pinjaman online yang dinilai ilegal dan aman adalah harus berada di bawah naungan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengajuan pinjaman online dapat diakses dan diproses apabila telah menyerahkan beberapa berkas pribadi yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan keasliannya, contohnya KTP, KK, NPWP, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja faktor-faktor mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Pertama, karena pinjol merupakan bagian dari euforia pengenalan teknologi informasi ke masyarakat Indonesia. Di antaranya ada Facebook, Twitter, internet banking, dan salah satunya adalah pinjol itu sendiri. Kedua, menjamurnya sifat konsumerisme bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Ketiga, faktor literasi keuangan atau pengetahuan tentang pinjaman keuangan masyarakat yang masih sangat rendah. Tiga faktor itu bertemu seperti air bak dari tiga penjuru sungai yang bertemu, yaitu kemudahan teknologi, sifat konsumtif, dan literasi keuangan yang rendah. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan marak sekali fenomena kekerasan akibat pinjol. 2. Apakah dampak yang negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Inilah dampak negatif yang timbul pada konsumen pinjaman online, terutama pinjaman online ilegal. 1. Bunga terlalu tinggi. 2. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kontak darurat serta oleh konsumen. 3. Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, dan juga pelecehan seksual. 4. Data pribadi konsumen disebarluaskan. Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarkan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjaman. Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil. 7. Tidak ada kejelasan tentang kontrak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online. 8. Biaya admin juga tidak jelas. 9. Bunganya naik terus sedangkan aplikasi berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam. Dampak negatif dari pinjaman online ilegal bukan hanya bunganya yang besar, namun bisa berdampak pada kehidupan, termasuk rumah tangga yang berantakan hingga bunuh diri. Bagaimana cara menghindar agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal? Cara menghindari agar tidak terlibat pinjol ilegal yaitu tentukan dulu tujuan keuanganmu. 2. Rasio utang tidak melebihi dari 30%. 3. Pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi OJK. 4. Bagaimana mengenali penipuan melalui pinjaman online? Lalu, jika teman-teman terlibat pinjaman online ilegal, apa yang harus dilakukan? 1. Segera lunasi. 2. Laporkan kepada Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian. 3. Apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan dan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain. 4. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama.
Apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika, teror, intimidasi, pelecehan, maka blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Beritahu kepada seluruh kontak di telepon genggam bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjaman online ilegal dapat diabaikan. Segera lapor kepada polisi. Lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang muncul. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.